levelingnya sebelum seseorang itu menjadi teroris, itu biasanya mereka itu eksklusif dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentunya tidak asing dengan Jenderal Nur Wahid. Beliau adalah Direktur BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional. Beliau menjelaskan kepada kita semua, teroris itu ada level-levelnya. Tetapi yang harus kita cermati, yang harus kita waspadai adalah ciri-ciri teroris, cikal bakal teroris. Langkah awal dari mereka itu eksklusif. Jadi merasa dirinya itu yang paling mulia, merasa dirinya itu yang paling dekat dengan Tuhan. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan polemik nasab ini. Polemik nasab yang hari ini terus bergulir sampai detik ini mengingatkan kita bahwa para oknum-oknum kabib yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, terus sampai detik ini tidak bisa membantah tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, mereka merasa dirinya itu paling luar biasa, paling dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan Nabi Muhammad karena menjadi cucunya. Seakan-akan surga sudah ada di depan mata mereka. Terus yang lain yang berani mengkritisi dicap sebagai pembenci, dicap sebagai Syiah, anak turunannya Dajjal dan seterusnya. Ini sebuah bukti bahwa mereka itu eksklusif. Merasa dirinya paling number one. Ini menjadi perhatian kita semua. Setiap ceramah mereka selalu bikin kompor, seakan-akan harus diikuti, seakan-akan ini suara kebenaran. Dengan intonasi suara yang dibikin menggelegar, terus sound system yang harus super power, suaranya harus jegler. Cobalah tengok, mereka itu kalau sound-soundnya itu jelek pasti tidak mau. Pasti ada kriteria. Ya mulai pengajian, sholawatannya ini harus ada kriteria khusus. Ini menarik untuk kita cermati bahwa mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi hari ini termasuk kategori eksklusif. Mereka menghegemoni, menguasai semuanya. Seakan-akan yang berjasa di Nusantara adalah golongan mereka saja. Wali Songo dihapus, dianggap hari ini keturunan tidak ada. Ini salah satu strategi mereka untuk mengelabui kita semua. Tapi alhamdulillah Tuhan masih sayang kepada kita semua sehingga mengingatkan kepada kita untuk bangkit bersama untuk melawan hegemoni yang dilakukan oleh para klan Ba'alwi ini, mendistorsi sejarah dan membelok-belokkan sejarah, mengganti nama-nama tokoh menjadi nama-nama kabib. Ini loh yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan Jenderal Nur Wahid, salah satu tanda teroris ini adalah eksklusif. Eksklusif merasa dirinya itu paling benar sendiri, paling dekat dengan Tuhan, paling ahli surga sendiri. Coba tengok perilaku mereka. Mereka jarang mengamalkan syariat Islam secara totalitas, secara utuh. Jarang yang biasanya ya sholatnya itu ya kadangkala, puasanya kadangkala. Karena apa? Ada doktrin yang tertanam di otak mereka seakan-akan mendapatkan kompensasi surga. Semua kesalahan itu sudah wayutohirokum tathiro, seakan-akan seperti itu. Sudah dijamin bersih karena sebagai cucu Nabi.
Ini menarik untuk menjadi bahan renungan kita semua untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Menurut kami, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah tanggung jawab kita semua. Pada saat tanggung jawab amanah ini ada di pundak kita semua, siapapun kita harus tegas, siapapun orangnya yang berani menggoyang atau bikin suasana tidak kondusif, bikin gaduh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu kata, harus kita lawan. Harus kita luruskan, harus kita kondisikan. Seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Jenderal Nur Wahid, Direktur BNPT. Beliau luar biasa. Kita dengarkan bareng-bareng. Adalah lembaga non-kementerian di bawah pemerintah atau di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan, dan mengkoordinasikan terhadap segenap stakeholder terkait, mulai dari kementerian, lembaga yang lain, pemerintah daerah, ya, kemudian elemen-elemen masyarakat dan lain sebagainya, terkait dengan segala upaya dalam rangka penanggulangan terorisme. Nah, ketika kita bicara terorisme, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada levelingnya. Sebelum seseorang itu menjadi teroris, itu biasanya mereka itu eksklusif dulu. Nah, kalau dalam konteks yang mengatasnamakan agama atau mayoritas di Indonesia itu Islam, sehingga para teroris, ya, karena mayoritas Islam di Indonesia, para teroris yang kami tangani itu KTP-nya Muslim, ya. Tapi sekali lagi ya, tidak ada kaitannya sebenarnya yang tadi saya sampaikan, tidak ada kaitannya itu segala bentuk terorisme maupun ekstremisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam, ya. Islam sangat melarang itu hal-hal yang sifatnya hulu atau berlebihan ataupun ekstrim tadi. Nah, level pertama yaitu dia eksklusif karena mengembangkan doktrin yang namanya al-wala wal bara. Nah, nanti mungkin Kiai Imad atau Gus Fuad itu nanti bisa menjelaskan itu, ya. Nah, seseorang yang eksklusif, ya, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling agamis, otomatis dia akan meningkat levelnya, ya, menjadi intoleransi. Padahal agama apapun, apalagi Islam, itu sangat menjunjung tinggi adanya kesetaraan. Karena kita semuanya itu satu Tuhan, hanya beda agama, ya, beda suku, beda etnis, yang sejatinya oleh Tuhan, karena itu menjadi sunatullah, maka diperintahkan untuk lita'arufu, saling mengenal atau saling berkolaborasi. Bagaimana mungkin kita berkolaborasi kalau kita mengembangkan sikap intoleransi? Bagaimana mungkin kita saling mengenal ataupun saling menghormati kalau kita tidak menjunjung tinggi kesetaraan sebagai manusia? Dan kita semua paham bahwa yang membedakan di antara manusia di hadapan Tuhan itu kan ketakwaannya, ilmu dan akhlaknya, perilaku dan budi pekertinya, kan begitu, ya. Nah, disinilah setelah eksklusif kemudian intoleransi, tidak menghormati kesetaraan, maka mindsetnya akan berkembang untuk radikalisme atau ekstremisme tadi. Karena menganggap mereka kebanyakan ini yang teroris yang kami tangani itu kan salah memaknai atau menginterpretasikan wa ma lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Itu surat Al-Maidah ayat 44. Bahwa apapun ataupun barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka dianggap kafir. Nah, disinilah semua terorisme, ya, yang berawal dari atau yang dijiwai oleh ekstremisme maupun radikalisme tadi, itu berbau takfiri tadi. Kecenderungan mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda. Bahkan sesama agama pun mereka kecenderungan mengkafirkan. Karena mereka tadi tidak menjunjung tinggi kesetaraan sehingga intoleransi. Nah, kemudian ketika mereka didoktrin, ya, barang siapa berjihad atau barang siapa berjuang dengan tangannya lakukan, dan barang siapa berjuang dengan lesannya lakukan, dan kalau nggak mampu dengan tangan dan lesannya dengan hatinya, dan itu selama-lamanya iman. Nah, disitulah maka mereka bangkit, ya, karena tidak mau disebut imannya lemah, ya kan. Nah, mereka bangkit jihad.
yang sudah didasari oleh takfiri dengan mengkafirkan negara ataupun orang lain yang berbeda tadi, sehingga jadilah terorisme. Dan sekali lagi paham takfiri ini hanya diksinya takfiri itu kita ambil dari teroris yang kami tangani ya. Tapi sejatinya takfiri ini juga menjiwai atau paham yang terpapar pada ekstrim lainnya maupun ekstrim kiri juga. Karena ternyata ekstremisme kiri lainnya itu juga muncul kesombongan mereka, kesombongan, eksklusif, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling mulia dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sehingga BNPT dalam konteks tadi yang disampaikan, apakah masalah nasab dan lain sebagainya, saya hanya berpesan ya, karena kami kan tugasnya membangun harmoni bangsa Indonesia. Jadi kami tentu saja kami adalah berdiri di semua golongan, berdiri di semua pihak, ya, sehingga kami yang melandasi pada hukum. Sekali lagi, bangsa kita ini kan negara yang bersistem demokrasi. Nah, sistem demokrasi itu salah satu pilar utamanya adalah supremasi hukum. Ya, di mana hukum itu dibuat atau menjadi konsensus atau produk politik, ya, itu tujuannya kan 3 ya. Yang pertama untuk keadilan, yang kedua untuk kepastian, dan yang ketiga untuk kemanfaatan. Jadi koridornya harus hukum. Misalnya diskursus masalah nasab dan lain sebagainya, monggo silakan ya, tapi tetap harus melandasi pada koridor hukum. Selama itu tidak melanggar hukum ya silakan ya, tapi sekali lagi yang harus kita waspadai ya, terkait dengan bagaimana ajaran atau paham Pancasila atau yang ideologi Pancasila ini kan jelas ya, kita meyakini bahwa qul huwallahu ahad, Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka sila keduanya kita harus memanusiakan manusia yang lain, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi kesetaraan. Setiap perbedaan, setiap diskursus dan sebagainya harus tetap mengedepankan sila ketiga, yaitu persatuan nasional atau persatuan Indonesia. Sehingga segala diskusi ataupun segala perbedaan, segala permasalahan, segala misinterpretasi itu harus diselesaikan melalui apa? Wa amruhum syura bainahum, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga kalau kita mampu ya mengimplementasikan dan mengamalkan, menghayati sila pertama sampai sila keempat tadi, maka insya Allah disitulah akan terwujud yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira gitu ya. Sekali lagi kami berdiri di atas semua golongan, kami mengharmonikan atau mengharmonisasikan semua elemen masyarakat. Saya kira gitu. Jenderal Nur Wahid, izin saya bertanya, apakah pemalsuan makam itu bisa dikategorikan sebagai suatu ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara Indonesia, Jenderal? Saya tadi di prolog saya sudah mengatakan ada minimal 4 ya, atau bisa dikatakan nanti ada tambahan 5 begini. Yang harus kita waspadai untuk menjaga ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, ya, hukum maupun keamanan dan pertahanan. Itu kan tadi ya, kelompok-kelompok neokolonialisme termasuk radikalisme terorisme tadi, itu selalu mereka memanipulasi, mendistorsi agama, kemudian menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Nah, barangkali kalau yang ditanyakan tadi relevansinya di situ, menghancurkan budaya, tradisi dan kearifan lokal. Dan yang paling bahaya adalah menghilangkan, membiaskan dan menyesatkan sejarah bangsa. Sehingga bangsa ini nggak punya PD, nggak punya kehormatan, kebanggaan dan cenderung inferior atau kalau orang Malaysia namanya indon ya. Nah, seperti itu. Itu karena kita terlalu lama dijajah dan boleh dibilang kita merdeka secara teritorial. Tapi sekali lagi, tadi ya, kita di era asimetris war atau proxy war, ini kan selalu apa yang disampaikan oleh Gus Fuad tadi, selalu kita ada penjajahan spiritual, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kemudian tadi, ya kelompok-kelompok neokolonialisme tadi juga ingin memecah belah di antara anak bangsa, mengadu domba di antara bangsa. Dan yang harus dicatat, ya ini yang harus dicatat, bahwa mereka ini kan sebenarnya kan gerakan politik ya, ekstremisme kanan kiri lainnya, termasuk radikal liberalisme, kebebasan yang melanggar etika moral maupun akhlak itu semuanya gerakan politik ya, sebagai kelanjutan daripada kolonialisme tadi. Nah,
ini kan sesuatu yang harus dipahami dan diwaspadai, karena ini kan asymmetric war. Tadi saya katakan ya, ini adalah virus ideologi transnasional ya, yang dikapitalisasi untuk politik kepentingan di era asymmetric war atau proxy war ya. Jadi saya dalam konteks ini seperti itu ya. Nah, makanya mereka tidak jarang selalu anti pemerintahan yang sah. Nah, anti pemerintahan yang sah tadi jangan dipahami sebagai anti kritik, bukan. Kita sebagai bangsa wajib kritis. Tapi tentu kita kritik yang membangun, yang konstruktif. Nah, anti pemerintahan yang sah tadi adalah mereka membangun kebencian, membangun social distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Dengan isu-isu sara, isu hoax, hate speech, propaganda, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, jadi itu. Jadi dalam konteks ini kami harus berdiri di atas semua golongan.